Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 217 sampai 218 soal nomor 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, diagram lingkaran di samping menunjukkan sebaran jumlah suara yang diterima tiap kandidat dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Pancasila. Ini dia diagram lingkarannya ya. Yang A, tentukanlah jumlah semua suara yang masuk. B, berapakah suara yang diperoleh oleh Rizky? C, berapakah suara yang diperoleh oleh Nur? D. Siapakah yang memenangkan pemilihan ini? E. Siapakah yang memperoleh suara paling sedikit? F. Berapa persenkah suara yang diterima Danu? G. Berapa persenkah suara yang diterima Karno? H. Hitunglah sudut pusat dari setiap juring pada diagram ini. Dan yang I, ini ayo berpikir kritis ya. Yang I, jika angka-angka pada diagram ini dihapus, bisakah kalian mengetahui siapa yang terpilih sebagai ketua OSIS? Jelaskan. Oke, kita jawab satu persatu mulai dari pertanyaan yang A dulu. Oke, untuk yang A, tentukanlah jumlah semua suara yang masuk. Caranya gampang, tinggal kita jumlahkan aja setiap suara yang diperoleh masing-masing kandidat ini. Itulah jumlah semua suara yang masuk. Mulai dari Indah ya, 4 ditambah Rizky 11. 4 tambah 11, 15. Karno 5, berarti 15 tambah 5, 20. Nur 7 ya, 20 tambah 7, 27. Kemudian Danu 18, 27 ditambah 18 adalah 45. Jadi sebanyak ini suara yang masuk, 45 suara. Yang B, berapakah suara yang diperoleh oleh Rizky? Kita lihat Rizky di sini ya, 11. Berarti suara yang diperoleh oleh Rizky ya adalah 11 suara. Yang C, berapakah suara yang diperoleh oleh Nur? Ini dia, Nur memperoleh 7 suara. Yang D, siapakah yang memenangkan pemilihan ini? Nah, yang memenangkan pemilihan adalah mereka atau dia yang memperoleh suara terbanyak. Dalam hal ini adalah Danu. Danu memperoleh suara paling banyak, sebanyak 18 suara. Berarti Danu yang terpilih ya sebagai ketua OSIS. Kita jawab di sini Danu. Kemudian yang E, siapakah yang memperoleh suara paling sedikit? Nah, yang paling sedikit adalah Indah ya. Indah hanya 4 suara. Kita jawab di sini Indah. F, berapa persenkah suara yang diterima Danu? Oke, nanti yang G, berapa persenkah suara yang diterima Karno? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, caranya kayak gini deh. Yang F dulu nih ya, kita hitung. F ini berapa persen suara yang diterima oleh Danu ya? Caranya Danu sama dengan, lihat di sini. Danu kan memperoleh 18 suara. Dari seluruhnya tadi berapa suara? 45 suara. Berarti persentasenya ngitungnya kayak gini deh. 18 per 45 kali 100%. Kayak gini ya. Kemudian dihitung, ini boleh disederhanakan dulu nih, 18 sama 45 sama-sama bisa dibagi 9 ya, sama-sama bisa dibagi 9. 18 bagi 9 adalah 2 per 45 bagi 9 adalah 5. Jadi sederhananya dari 18 per 45 adalah 2 per 5. Terus kali 100%. Nah, ini cara hitungnya paling gampang itu gini, 100-nya dibagi aja dengan 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Tersisa 2 kali 20. Berapa itu? 40. Satuannya ini persen ikut. Nah, udah ya. Jadi persentase suara yang diterima oleh Danu adalah 40%. Dengan cara yang sama untuk hitungan yang G, sama ya, kita masukkan angkanya. Di sini yang ditanya berapa persenkah suara yang diterima Karno. Nah, kalau kita lihat Karno di sini memperoleh 5 suara dari seluruhnya 45 suara. Berarti hitungannya untuk Karno
Karno sama dengan 5 per 45 ya, kali 100%. Disederhanakan boleh, ini 5 sama 45 sama-sama bisa dibagi 5 ya. 5 bagi 5 1 per 45 bagi 5 itu 9 kali 100%. Nah 1/9 kali 100%, cara hitungnya itu langsung aja 100 bagi 9. 100 bagi 9 itu nanti hasilnya bukan bilangan bulat tapi bilangan desimal. Kak Sari tadi udah hitung, yaitu sebesar 11,1111 gitu ya persen. Jadi Kak Sari ambil 11,11% aja. Oke, sudah ya. Untuk yang F dan G sudah terjawab. Danu 40%, kemudian Karno 11,11%. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang H. Hitunglah sudut pusat dari setiap juring pada diagram ini. Nah, karena di sini yang diminta dari setiap juring, jadi kita menghitungnya berapa kali nih? 5 kali. Ini nanti juring yang pertama, juring kedua, juring ketiga, juring keempat, juring kelima. Atau kalau kita mau menghitung mulai dari yang terbesar boleh. Nih Kak Sari hapus dulu ya. Kita urutkan menghitung juringnya mulai dari yang terbesar ya. Yang terbesar punyanya Danu ini berarti ke-1, kemudian Rizky kedua, kemudian Nur ketiga, Karno keempat, Indah ini ke-5. Nah, kita hitung 5 kali ya untuk mendapatkan masing-masing sudut pusatnya. Caranya kayak gini, Dek. Oke, yang H. Kita mau hitung dulu sudut pusat miliknya Danu. Berarti Danu sama dengan, caranya kayak gini dek kalau menghitung sudut pusat. Tadi Danu memperolehnya 18 suara. Dari seluruhnya 45 suara ya. Berarti 18 per 45. Nah, kemudian kalau mencari sudut pusat, ini kalikan saja dengan 360 derajat. Kenapa? Karena satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi kalau mau mencari sudut pusat, diingat-ingat ya, kalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang ini boleh disederhanakan dulu. Ini bisa sama-sama dibagi 9. 18 dibagi 9 adalah 2 per 45 bagi 9 adalah 5. Jadi 2 per 5 terus kali 360 derajat. Sama dengan ini boleh dibagi dulu. 360 dibagi 5 adalah 72. Tersisalah 2 kali 72. Berapa? 144. Satuannya ini derajat. Oke, jadi ini sudut pusat untuk juringnya Danu di sini ya, sebesar 144 derajat. Kemudian yang selanjutnya untuk Rizky yang nomor 2 nih ya, Rizky kita hitung juga. Sama dengan Rizky berapa perolehan suaranya? 11. Dari seluruhnya berapa? 45. Berarti kita masukkan angkanya 11 per 45 kali 360 derajat juga ya. Sama dengan berapa? Ini kalau mau disederhanakan 11 sama 45 itu kan nggak bisa. Bisanya yang ini aja, 360 dibagi 45. Hasilnya adalah 8. Tersisalah 11 kali 8. 11 kali 8, 88. Satuannya derajat. Oke, sudah ketemu. Juringnya Rizky, sudut pusatnya adalah 88 derajat. Nah, sekarang lanjut ke Nuer ya. Kita bacanya Nur ya, nulisnya Nuer. Untuk Nur sama dengan berapa dia nih? 7. Berarti 7 per 45 kali 360 derajat. Kalau mau cobain hitung sendiri dulu boleh loh ya, silahkan. Nanti dicocokin sama hasilnya Kak Sari. Oke, di sini kayak tadi 360 dibagi 45 itu 8 ya. Tinggal 7 dikali 8 aja. 7 dikali 8 56. Satuannya derajat. Sip. Noer udah ketemu ya. Noer apa Nur sih? Itulah pokoknya ya. 56 derajat. Lanjutnya Karno. Karno perolehan suaranya 5. Berarti 5 per 45 kali 360 derajat. Kita tulis
Karno sama dengan 5/45 kali 360 derajat. Sama dengan, ini boleh samaan aja caranya, 360 dibagi 45 adalah 8, langsung 5 kali 8, yaitu 40. Satuannya derajat ya, Karno 40 derajat. Terakhir untuk Indah. Indah perolehannya hanya 4 suara, berarti 4/45 kali 360 derajat. Indah sama dengan 4/45 kali 360 derajat. Sama dengan ini 360 dibagi 45 adalah 8. 4 kali 8 adalah 32. Satuannya derajat juga. Dah ketemu ya. Indah 32 derajat. Oke, berarti sudah terjawab seluruhnya ya, masing-masing sudut pusat dari setiap juring tersebut. Kak Sari ulang, mulai dari yang terbesar Danu 144 derajat, diikuti Rizky 88 derajat, Nur 56 derajat, Karno 40 derajat, dan terakhir Indah 32 derajat. Oke, di halaman 217 beres. Nah, kita ingat masih ada satu pertanyaan lagi di halaman 218. Nah, di pertanyaan I ini, jika angka-angka pada diagram ini dihapus, bisakah kalian mengetahui siapa yang terpilih sebagai ketua OSIS? Jelaskan. Jadi angka-angka tadi, Danu 18 suara, ya, Karno 5 suara, dan sebagainya tadi dihapus, kira-kira kita masih bisa nggak menentukan siapa yang terpilih sebagai ketua OSIS gitu pertanyaannya deh. Jawabannya masih bisa ya. Nah, ini Kak Sari udah tuliskan kalimatnya versi Kak Sari. Ku bacain ya. Yang I, tanpa angka-angka pada diagram, kita tetap bisa mengetahui siapa yang terpilih sebagai ketua OSIS berdasarkan luas juring yang ada. Yang terpilih sebagai ketua OSIS adalah siswa dengan juring terbesar. Kayak gitu. Jadi bahkan kalau misalnya diagram lingkarannya itu tanpa angka kayak tadi ya, nah kita bisa tahu pokoknya yang memperoleh luas juring terbesar itulah dia yang terpilih. Nih kan dalam hal ini Danu tadi luas juringnya itu yang paling besar. Luas juring itu yang daerah ini deh, ibarat pizza itu dia potongan pizzanya paling besar, sementara yang lain tadi kan kecil-kecil gitu ya. Ya masih ingat ya tuh, yang lain kan kecil-kecil ya, hanya Danu yang terbesar. Berarti Danu lah yang akan terpilih sebagai ketua OSIS meskipun kita tidak tahu atau tidak dikasih tahu angka-angkanya. Jelas ya? Oke, untuk yang I ini kalimat versinya Kak Sari. Kamu boleh bikin kalimat versimu sendiri. Yang penting intinya yang harus benar, harus sama. Ya deh ya. Nah, sekarang karena soal yang I juga sudah selesai kita bahas, berarti Kak Sari sudahin dulu video ini. Oh iya, untuk gabung di grup ya, caranya tetap chat aja ke 081456109870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam deh, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.